Ya aku penasaran deh ya. Ayah tuh di tahun ini atau 2024 2025 ya. Apaan tuh? Ayah tuh ngangkat sekian banyak Iya. P3K di Tangerang Selatan Iya. gitu ya. Latar belakang yang bikin ayah bikin kebijakan itu tuh apa sih? Ya kan aku juga TKS dulu tahun 83 gitu loh. Tidak tiba-tiba jadi PNS atau apa gitu kan. Jadi suka duka TKS ya dialami lah. Ya. Nah sekarang ketika memimpin, aku bisa bayangin gitu gimana 6.000 teman-teman yang berharap sudah bukan setahun 2 tahun, tapi berharap mungkin udah 7 tahun, 8 tahun, ada yang 11 tahun malah gitu kan. Mereka pingin sekali punya status lah. Ya. Ya dari situ. Jadi aku mencoba berempati dengan perasaan teman-teman 6.000 TKS di Tangerang Selatan gitu aja sih kita angkat. Ya artinya kan kalau dihitung secara anggaran kan artinya ada anggaran yang Iya. dialokasikan gitu ya untuk membayar gaji Iya. teman-teman P3K tersebut yang pada akhirnya kan mungkin belanja yang lainnya gitu ya. Bukan dikorbankan ya, dikesampingkan terlebih dahulu. Itu resiko yang sudah ayah perhitungkan ya. Ya, ada 2 pilihan buat aku waktu itu. Yang pertama, kalau mereka tidak diangkat jadi P3K, karena ini undang-undang kan. Ya. Misalnya diangkat hanya 1.000, 2.000, 5.000 dan seterusnya, tapi menyisakan sekian ribu orang. Aku berhadapan dengan orang gitu, yang mereka ujung tombak bagi pemerintahan daerah untuk melaksanakan program-program. Mereka pelaksananya kan. Tapi kalau aku angkat semuanya, 6.000 lebih itu aku angkat, memang aku berhadapan dengan persoalan bagaimana menyeimbangkan APBD. Nah akhirnya ayah ngambil pilihan, keseimbangan APBD, risikonya anggaran buat mereka, gaji buat mereka, TPP buat mereka itu dipenuhi APBD, tetapi jalannya pemerintahan ini bisa berjalan dengan baik, gitu sih. Ya artinya kan harapan ayah mah supaya teman-teman semakin semangat ya untuk berjuang membangun Tangsel ya. Nah, tapi aku penasaran sih ya. Ya tadi ayah bilang dulu sempet jadi honorer atau dulu TKS apa honorer ya? Dulu honorer disebutnya honorer. Kenapa bisa masuk ke honorer gitu? Awal mulanya itu apa sih? Kan ya diawali dari kuliah gitu kan. Kan ayah ngambil Fakultas Sosial Politik jurusan Ilmu Pemerintahan. Gitu Jadi begitu lulus tahun 82 bulan Desember, ya bukan orang yang nyari pekerjaan, tapi lembaga Pemkab Tangerang waktu itu nyari nyari pegawai gitu. Kebenaran ayah lulusan jurusan pemerintahan, ya sudah itu mah gayung bersambut gitu jadinya. Gitu aja, alhamdulillah. Makanya langsung Desember ayah lulus, bulan Maret diterima jadi honorer di Pemda. Iya. Gitu. Kalau sekarang kan wah tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Aturannya banyak banget. Ya iya, aku juga karena juga sempat kan ngalamin aja nyobain CPNS yang udah pakai sistem komputerisasi ya. Iya. Akhirnya emang tapi hikmahnya mungkin ya bukan di situ, ada jalan lain ya karir bukan di pemerintahan. Walaupun buat ayah ya nggak ada yang nerusin di pemerintahan nih kemarin, tapi ke depan kan siapa tahu gitu. Tapi bukan cita-cita, atau itu cita-cita ayah, atau ya jalanin aja gitu. Jadi ASN itu jalanin aja. Oh gitu. Nggak ada cita-cita, jalanin aja. Hanya kebetulan ketemu antara ijazah perguruan tinggi jurusan ilmu pemerintahan dengan kebutuhan pemerintahan, ketemu udah jalanin aja dari situ. Awal-awal dulu masuk jadi PNS ya, atau CPNS atau honorer, ada momen-momen ini nggak sih yang lucu gitu? Kan aku rumah di Perwira tuh. Ya. Kemudian kantor di Lapan Ahmad Yani. Oh iya. Di Lapan Ahmad Yani dulu. Tahun berapa ya? Tahun 83.
masih di situ kantor kan. Ya dari rumah ayah naik sepeda. Oh iya. Karena jaraknya deket. Iya. Gitu. Awak mau jalan kaki capek. Naik sepeda. Iya. Orang pada heran. Kok Babe naik sepeda? Anaknya kolonel. Begini. Ya emang kenapa gitu. Kenapa juga kenapa. Kayak gitu aja. Jadi seru itu. Jadi perdebatan. Jadi itu hal baru gitu. Oh, nanti loh. Gua naik sepeda kok dianggap hal aneh gitu. Karena orang naik motor. Banyak naik motor, banyak naik mobil. Ada juga naik angkot, tapi aku naik sepeda gitu, gitu. Parkir sepeda tek. Seru itu. Ya dulu aku juga waktu pertama kali jadi honorer, kan sama ayah disuruh ke BKD ya dulu ya. Ya naik motor aja dari Perwira. Kan waktu itu dulu kantor BKD itu masih di Pamulang ya. Di Kecamatan Pamulang. Dan baru pertama kali, ini tuh Pamulang ya, di 2008 tuh. Masih Jalan Victor masih begitu, Jalan Ciater masih sempit, naik motor tuh rasanya jauh ya gitu ya. Alhamdulillah sih sekarang mah udah jauh lah perkembangannya, pesat banget gitu. Nah terus kemudian, tapi yang bikin ini ya, yang bikin beda antara PNS dulu sama sekarang kira-kira dari budayanya atau dari lingkungan kerjanya itu ada yang bikin beda nggak ya? Ada. Pasti ada perbedaan. Kalau dulu itu semuanya masih dijalankan secara manual, katakanlah dalam tanda petik manual ya. Belum ada teknologi kayak sekarang gitu kan, komputer kayak gitu belum ada. Ini gitu. Pernah 2-3 hari ke depan itu pemerintah kabupaten mau menyelenggarakan rapat koordinasi KB Kesehatan. Kecamatan di Kabupaten Tangerang itu ada 32 waktu itu kalau nggak salah. Ayah ditugasin sama kepala bagian untuk menganterin surat-surat itu. Nganterin surat-surat undangan yang udah disiapin gitu kan. Nguter ke 32 kecamatan, naik mobil dari pagi sampai tengah malam baru selesai. Nah, itu zaman dulu. Kalau sekarang kan nggak pakai WA, pakai detik itu juga bisa sampai gitu. Kalau dulu enggak. Jadi artinya persiapan itu harus betul-betul direncanakan dengan matang. Nggak bisa tiba-tiba rapat tiba-tiba gitu. Kalau dulu susah untuk melaksanakan seperti itu. Kalau sekarang antara kayak gitu sih. Via WA kirim. Udah jadi. Hard copy menyusul ya. Hard copy menyusul. Yang penting PDF aja dulu. Terus itu ya. Ayah punya ini nggak ya? Waktu awal-awal jadi PNS gitu ya, punya tantangan-tantangan yang menurut ayah, tantangan ini besar. Terus aku juga pengen tahu gimana sih cara menghadapi tantangan besar tersebut. Ya, dulu itu patron klien dalam pemerintahan itu kerasa banget. Anak siapa, bapak siapa, dan anak dan segala macam. Nah, ayah kan, Aki kan, ya katakanlah seorang tokoh gitu kan dengan pangkat cukup tinggi untuk sebuah daerah kabupaten yang kecil gitu kan. Dianggapnya, tapi justru di situ tantangan aku harus membuktikan bahwa aku bekerja dan mampu ini bukan karena anak seorang kolonel, tapi memang karena Benyamin gitu kan. Itu dari mulai pekerjaan yang kasar sampai pekerjaan-pekerjaan strategis itu semua dikerjain. Semua sepanjang ditugaskan, ayah lakukan. Nah itu tadi contoh, nganterin surat, dianterin. Ayah pernah diuji mental sama kepala bagian almarhum Pak Yitno. Jadi undangan itu, undangan untuk rapat yang tadi disebutin, itu dilempar. Anterin nih. Dilempar. Anterin sambil seolah-olah marah. Iya. Tapi aku nggak jatuh mental. Dipungutin satu-satu undangannya. Dipungutin siapa? Kemudian nanya ke OB lah kalau sekarang gitu kan. Gimana sih cara nganterin surat? Ini Pak ada buku register, jadi nanti kalau diterima sama kecamatan ini tulis namanya, siapa yang terima, tanggal berapa. Wah itu yang lakukan. Jadi tantangan besarnya adalah membuktikan bahwa ayah itu bisa bukan karena anak seseorang, tapi ayah karena memang mampu menaklukkan diri sendiri seperti itu tantangan besar pada waktu itu gitu. Orang nggak percaya. Katakanlah, wah ini pasti anak Babe gitu kan, anak pastilah asumsi-asumsi pasti asumsi-asumsi karena zaman dulu memang
masih begitu gitu zaman dulu itu. Ya, kebayang juga kan dari cerita-cerita ayah dulu. Zaman kuliah, naik mobil nyemplung ke sawah, naik motor Vespa, ya kebayang gitu dengan kondisi yang sekarang kan jauh banget gitu ya. Iya. Secara teknologi dan lain-lain. Apalagi memang ya generasi, ya dulu nggak generasi ayah itu generasi apa ya? Generasi apa ya namanya? Iya, dari generasi ke generasi, maksudnya kan Iya. kayak aku nih generasi milenial yang menyaksikan generasi baby boomer dan generasi Z gitu, jadi tahu gitu di dua generasi itu. Generasi apa ya? Baby boomer mungkin ya? Nggak tahu. Mungkin baby boomer kali ya. Terus ayah ini apa namanya? Iya kan tadi ada beberapa tantangan. Terus kemudian ayah tahu bagaimana cara menerima tantangan dan menghadapi tantangan. Ayah punya nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang ayah pegang nggak sih sampai dari dulu gitu ya sampai sekarang, kira-kira ya ini nilai dan prinsip yang saya pegang teguh nih sampai dengan ya dari dulu memang ayah diajarin filosofi sama Aki ya, sama orang tua ayah, sama bapak ayah. Yang pertama, kalau jadi orang, apalagi jadi pemimpin, karena walaupun istilahnya keroco, TKS, honorer, tetap aja memimpin diri sendiri. Yaitu diajarin filosofi orang mancing gitu. Pengen dapat ikan emas, ya umpannya yang disukai ikan emas. Pengen dapat ikan lele, umpannya yang disukai ikan lele. Pengen dapat gurame, ya umpannya yang disukai ikan. Umpan itu tidak bisa ketuker gitu kan. Mancing gurame tapi umpannya ikan emas itu nggak kan. Ayah sendiri, kita sendiri pemancing, makan gado-gado, makan ayam bakar. Artinya kalau kita berhadapan dengan pemimpin ya dengan sikap sebagaimana berhadapan dengan anak muda, konsumsinya sesuai dengan anak muda, sikapnya, attitude-nya, tanggung jawabnya itu satu diajari itu. Yang kedua ya tanggung jawab. Jadi sekecil apapun dulu ayah dikasih kerjaan sama pimpinan, disuruh, ditugasi atau apapun pokoknya mah, ya tanggung jawab penuh, harus tuntas bekerja gitu. Itu yang sampai sekarang rasanya ayah pakai terus gitu. Soal tanggung jawab terhadap, dari tanggung jawab itu nanti mengikuti kerja keras, kesetiaan, kejujuran dan seterusnya. Jadi tanggung jawab dulu. Tapi tipikal ini nggak sih ya? Kan kalau aku juga di dunia kerja gitu ya, ada beberapa tipikal pimpinan. Maksudnya kan mungkin kadang pimpinan ngasih tugas nih, ketika dia ngasih tugas atau gitu misalkan kita ketemu ya di Bandung jam 9. Ayah tuh tipikal pimpinan yang ya udah jam 9 gua tunggu tuh di Bandung gitu. Atau tipikal pimpinan yang yuk kita ke Bandung ya jam 9, kita ketemu di sana jam 9, baiknya kamu naik bus aja, nanti dari naik bus kamu turun naik MRT, terus kemudian nanti naik angkot yang ini atau naik Grab yang begini-begini, nanti kita ketemu di sana jam 9 gitu. Apa ya, bukan mendikte ya, apa detail ya. Ayah tipikal pimpinan yang kayak gimana sih? Yang pertama ayah percaya sama staff. Ayah percaya karena mereka punya kemampuan, mereka punya ilmu dan seterusnya. Artinya mereka harus bekerja sesuai dengan disiplin ilmu yang mereka miliki. Jadi ayah nggak mendikte bagaimana cara menyelesaikan pekerjaan. Intinya adalah pekerjaan itu selesai dan benar sesuai dengan aturan. Gimana caranya pekerjaan itu selesai, itu teknis. Nah itu ayah serahkan kepada teman-teman lah kayak gitu. Jadi bukan mendikte, ayah lebih membimbing. Ayah lebih mendorong untuk akselerasi, kemudian meng-guide mereka supaya tidak keluar dari aturan dan seterusnya. Soal bagaimana pekerjaan itu diselesaikan, semuanya diserahkan ke mereka. Seperti itu sih ya. Iya sih emang. Dulu aku jadi honorer. Kayak dilepas aja, bukan dilepas ya maksudnya. Memang begitu. Memang ya akhirnya belajar sendiri. Ayah belajar sendiri, semuanya harus begitu. Supaya tumbuh kepemimpinannya, tumbuh jiwa sosialnya, tumbuh tanggung jawabnya dan sebagainya. Kadang kan maksudnya kan sebagai anak tuh ada rasa manja ya. Manjanya tuh kok bokap gue cuek-cuek aja ya gitu. Oh ternyata setelah itu dilewati
baru kita berasa gitu ya. Iya, Oh memang. ternyata bukan cuek ya gitu, tapi lebih ke ya kamu berjuang dengan cara kamu sendiri, usaha kamu sendiri. Iya. Ya kan kayak yang tadi Ayah bilang, dikasih tugas untuk ngasih surat ya dengan cara seperti itu kan, itu juga ya bukan didikte ya. Ayah mengerjakannya tuh bukan karena didikte, tapi Ayah bekerja sesuai dengan caranya Ayah sendiri gitu ya. Tanggung jawabnya kan dari mulai sekedar nganterin surat, Ayah dipercaya untuk ngetik konsep, ngetik nih. Ayah sampai nanya sama Aki, inget aja. Pih kalau umpamanya bikin surat itu, Bupati menyebutnya saya atau kami. Sampai nanya kayak gitu sama Aki. Gitu. Oh itu nyebutnya, nah tergantung siapa yang bla bla sama Aki dikasih tahu lah. Terus hari pertama masuk kerja, Ayah nanya ke Aki, apa yang harus dilakukan dalam hari pertama bekerja? Kamu catat nomor telepon nama pejabat, nomor teleponnya, kamu catat. Nanti satu saat itu perlu untuk dihubungi dan seterusnya. Kayak gitu kan. Apa namanya? Ya berharap dengan kondisi begitu, semua muncul gitu. Tanggung jawab dan lain sebagainya dari diri pribadi kita gitu kan. Ya seru lah pokoknya mah. Tapi ngomong-ngomong Aki ya, maksudnya aku juga ya alhamdulillah gitu ya merasakan cerita-cerita Aki waktu dulu zaman perang, terus kemudian quotes ya atau apa sih kalau zaman sekarang tuh bukan quotes ya, tapi pesan-pesan gitu ya dari Aki gitu. Dan itu memang berasa banget ya. Kalau misalkan ngomongin sosok gitu ya, selain orang tua ya khususnya, ada nggak sih ya sosok-sosok yang atau mentor gitu yang jadi apa ya namanya, yang dikagumi gitu, atau sosok inspirasi Ayah gitu? Oh banyak. Tokoh-tokoh pemerintahan zaman dulu itu adalah orang-orang yang ditempa bukan dengan keadaan yang baik, semua prasarana lengkap, tapi dengan segala keterbatasan, tapi mereka mampu membangun sebuah pemerintahan gitu. Ayah pertama kali masuk, kepala bagiannya Pak almarhum Pak Yitno. Beliau luar biasa dalam bidang pemerintahan. Dalam bidang kemasyarakatan Pak Mas Duki, mentor Ayah juga di Pramuka. Banyak lagi, ada Pak Tamrin, banyak lagi. Di atasnya dia Pak Bupati, Ayah mengagumi Pak Tajuh Sobirin gitu kan, tokoh-tokoh. Tapi di luar itu juga Ayah ya pelan-pelan belajar politik juga lah ya. Kalau dulu kan kita masih berafiliasi kepada satu partai politik. Ya Pak Haji Kamja sebagai petarung gitu kan dulu. Para ulama-ulama besar di Tangsel ya, ukuran Tangsel waktu itu banyak sekali ulama-ulama yang berkarismatik. Ya Ayah belajar dari situ gitu. Ayah walaupun nggak langsung, tapi mengamati, mencermati, mendengar cerita-cerita mereka, itu juga belajar. Tapi kalau dari Pak Yitno, dari pemerintahan ya, dari Pak Mas Duki almarhum, dari itu Ayah belajar langsung dari mereka. Gitu. Luar biasa sekali. Itu yang kemudian membentuk kemauan kita untuk belajar, mencontoh hal-hal yang positif dari generasi di atas, itu yang membentuk kepemimpinan, membentuk perjalanan karir. Iya sih. Jadi aku juga pernah dengar cerita-cerita dari teman-teman PNS ya gitu, maksudnya yang secara umur di atas aku gitu. Dia tuh merasakan gitu bahwa pimpinannya dia galaknya tuh bukan kayak galak zaman sekarang ya. Galaknya tuh bisa ngegampar, bisa apa, dan dia merasakan gitu. Dan kalau kata temanku tuh ya tipikal pimpinan zaman dulu ada yang kayak gitu, dan kita sebagai bawahannya gitu ya tidak serta-merta ketika digampar ngadu ke orang tua, tapi kayak bagian dari ini adalah pelajaran gitu buat dia gitu. Ya maaf ya, maksudnya zaman sekarang juga kan kalau ya dulu lah aku sekolah gitu ya, mau digebuk pakai penggaris, dilempar pakai penghapus. Kayaknya ya udah ini bagian dari kenakalan di sekolah gitu. Tapi kalau sekarang kan ngelihat anak sendiri gitu ya dipukul, memang ada rasa anakku dipukul gitu kan. Tapi aku berusaha untuk ya dulu
aku dididik seperti itu gitu. Maksudnya tidak ada salahnya juga gitu anak-anakku dididik yang agak sedikit galak lah, bukan jadi manja ya gitu. Supaya kedepannya juga dia nggak manja gitu sih, menghadapi dunianya sendiri. Ya beruntungnya ayah dulu baik di sebagai anak maupun di waktu mulai kerja itu dalam lingkungan yang sangat kondusif lah gitu ya. Jadi kayak gitu memang. Kita diminta untuk tidak manja, diminta tidak tergantung kepada seseorang, jangan nunggu, inisiatif harus tumbuh gitu kan, kayak gitu kan. Ya protek terhadap anak iyalah, namanya orang tua sayang ke anak itu wajar. Tetapi kemudian ketika seorang anak mendapatkan masalah dari lingkungannya, ya biarin dia belajar dari masalah itu sendiri gitu. Kita hanya menjaga mereka supaya tidak terlalu jauh lah, kayak gitu aja sih yang saya kan inget ke anak-anak, pokoknya jangan berantem, jangan narkoba waktu itu kan. Ya bilang kok, masih inget kok, lo kalau narkoba, gue gantung, kepala di bawah, kaki di atas. Iya, itu aja kan cukup segitu juga gitu kan. Nggak perlu dengan apa namanya, yang aneh-aneh. Jangan ayah dulu juga, ya kalau kita bilang sebagai anak ya, dibilang galak iya gitu kan, tapi dibilang memanjakan juga iya. Ada dua versi gitu. Kebayang aja dulu ayah apa namanya kalau ngebangunin anak-anaknya ya, terutama aku gitu, naik ke atas dengar suara tangga ya kita kebangun ya. Padahal kalau kita beli alarm apa segala macam gak bangun. Ayah duk naik tangga ke atas langsung set langsung siap banget. Saking galak itu. Seru lah. Terus ini ya, saya balik lagi nih ke aku, maksudnya tertarik aja gitu ya dengan birokrasi yang ada saat ini gitu ya. Zaman dulu PNS, sekarang jadi ASN gitu ya. Dulu honorer, ada TKS gitu ya. Sekarang juga ada, terus malah sekarang kan bertambah jadi P3K. Ya kan tadi ayah juga cerita pertama kali ayah masuk jadi PNS gitu ya. Aku juga merasakan ya, maksudnya yang tadinya honorer, kemudian sekarang juga kerja di karyawan swasta gitu. Aku ngerasa, ini titik balik gue nih gitu kan ya. Nah, ada nggak sih ya, maksudnya ayah ngerasa titik balik ayah gitu ya, sebagai ini gue oke lah, gue di sini di PNS nih. Apa apa maksudnya poin-poin atau turning point ayah gitu, atau titik balik ayah kalau ayah tuh ngerasa ajak gitu sebagai PNS gitu. Ini masa depan gue. Iya betul. Ayah ingat aja waktu turning point itu tahun 88, mungkin sebelumnya. Jadi perjalanan karir itu cerita sebelum tahun 88, tahun 83 ayah didapuk jadi ketua FKPPI Kabupaten Tangerang. Waktu itu masih staf, masih honorer malah tahun 83. Nah tahun 85 ayah dipilih jadi ketua KNPI Kabupaten Tangerang. 85. Tahun 85. Sampai 88 kalau nggak salah. Nah di situ KNPI Kabupaten Tangerang. KNPI Kabupaten Tangerang dulu Tangsel sama Kota Tangerang kan belum ada. Nah kemudian ayah bikin program komunikasi sama KNPI Jawa Barat, kemudian kita bikin transmigrasi pemuda. Jadi dibiayai sama kantor transmigrasi Jawa Barat. Kita berangkatkan pemuda-pemuda dari 3 raksa, waktu itu ayah inget banget, ke Sumatera. Bahkan 2 angkatan, dengan biaya semuanya dari transmigrasi, dinas transmigrasi, kantor transmigrasi pada waktu itu. Waktu pemberangkatan dilepas oleh Bupati. Dilepas oleh Bupati sampai Pak Tajus Sobirin itu ya katakanlah salut lah. Dan akhirnya dari uang pribadi beliau ke orang yang mau diberangkatkan transmigrasi itu ngasih uang, beliau ngebekelin gitu kan. Di situ. Nah, kemudian dari situ ketika satu saat pemerintah Bupati itu akan mengganti Camat Ciledug karena sakit beliau. Nggak punya persiapan, siapa nih yang harus jadi camat di Ciledug.
bla bla segala macam. Udah Pak Hitno usul aja, itu aja si Benyamin Pak. Si Benyamin mana? Itu yang ketua KNPI. Oh yang berkata udah akhirnya langsung dalam jangka waktu singkat Ayah dilantik sebagai ketua KNPI pada waktu itu bersama dengan umur Ayah 29 tahun. Nah dari situ titik balik. Dari titik balik turning point Ayah untuk menatap wah ini berarti ini apa namanya ya masa depan karir aku di sini gitu. Udah karir aku di sini. Nah dari situ udah itu sesungguh-sungguhnya ya mencurahkan semua apa namanya kemampuan Ayah untuk jadi camat di Ciledug yang waktu itu daerah perkotaan. Ayah inget banget, masih kecil. Hari Minggu udah pakai baju rapih, udah mau jalan kita bertiga. Udah mau jalan pokoknya, masih kecil lah. Teteh, abang belum lahir kalau nggak salah. Mama udah mau jalan. Tapi Ayah nerima tamu satu, nerima tamu dua, tuh di belakang ngegelendotin, bla bla segala macam sampai tidur, tidur di kursi, sampai tidur di kursi. Dan tapi tetap Ayah harus layani ini orang, tamu ini harus Ayah layani. Akhirnya ya nggak jadi jalan-jalannya. Di situ Ayah mulai belajar, gua harus total kalau mau maju ke depannya gitu kan. Harus ada yang berkeluarga harus berkorban, prioritas harus disusun gitu. Nah di situ turning point banget pada waktu itu. Gitu tuh cerita zaman dulunya. Iya. Bayangin aja 29 tahun lagi seneng main, saya seneng nongkrong, lagi seneng Ayah lagi teman-teman band segala rupa gini-gitu. Tapi dikasih tanggung jawab satu wilayah yang maju. Ini dulu Ciledug ya? Pertama kali ya? Tahun 88 sampai dengan tahun 91, 4 tahun. Berarti dari Perwira ya? Dari Perwira ya? Dari Perwira, dari Curug. Enggak, dari Curug ya? Iya. Di Curug, tinggal di Curug kita pada waktu itu. Waktu itu kan tinggal di rumah dinas. Di Peruri ya, komplek Peruri. Iya, setelah selesai tahun 91 ya ngontrak di Peruri kan. Iya, ngontrak di Peruri. Terus kemudian sempat juga di Peninggilan, aku lupa juga. Sekolah di Darunaja, Teteh, gitu kan waktu itu. Juga. Nggak kebayang jalanan Ciledug. Wah, kayak sekarang sih. Tapi alhamdulillah sekarang maju sih ya. Tapi iya ya, dulu camat termuda ya. Camat termuda. Dan ketika Ayah mau dipindahkan jadi kepala bagian humas tahun 91, itu ibu-ibu, ulama, anak-anak muda ya pada sedih lah gitu kan. Ini bla 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 segala macam. Tapi secara usia ya Ayah usia jadi camat itu 29 tahun. Terus kemudian kan pasti ada dulu kepala desa ya, bukan? Iya, dulu kepala desa. Nah, secara usia itu kan pasti ada lah yang atau banyak yang lebih senior. Banyak banget. Nah, itu ada gap nggak ya? Maksudnya ketika Ayah jadi camat gitu untuk bukan menginstruksikan tapi memberikan tugas ke. Betul. Di situ turning point, di situ jadi turning point lagi, mengujian kepemimpinan Ayah. Kepala desa itu banyak yang udah pasti tua-tua lah. Ayah lupa udah banyak yang udah pada meninggal. Haji Rodi tapi masih ada, siapa lagi gitu kan. Ngobrol aja sama mereka. Tapi bukan ngobrol dalam arti rapat segala rupa. Ayah tidak menampilkan sosok pemimpin, Ayah mencoba berempati dengan mereka, mendalami kesulitan mereka soal PBB, soal pelayanan KTP, soal apa sih kesulitannya, bla 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 segala macam. Tidak instruktif sebagai pemimpin gitu, karena ini baru kan. Ayah ke Haji Adung udah paling senior, Haji Musli almarhum itu kan paling senior kayak gitu kan. Ayah mencoba Haji Sanusi, Lurah Karangtengah, almarhum semua, udah banyak yang almarhum. Mencoba untuk berdialog aja dengan mereka. Nah dari situ mereka memahami, bagaimana Ayah memperlakukan mereka gitu. Nah ini balik lagi ke filosofi mancing yang tadi Ayah. Lagi ke filosofi mancing. Jangan bertindak sebagai camatnya, tapi berempati dengan mereka yang udah pengalaman puluhan tahun kan. Seperti itu. Ya akhirnya alhamdulillah berhasil lah. Asmuni di Kreo, segala rupa lah. Bisa mungkin masih ada Lurah Asmuni masih ada tuh sekarang. Udah pensiun, tapi udah pensiun lah pasti. Iya.
yang banyak yang udah menetap. Jadi mereka betul-betul bagaimana dengan ibu-ibu pengajian Ustazah Maria yang terus sampai kita di Giri Loka waktu itu masih di Giri Loka di Green Cove sempet dateng waktu nikahan Teteh apa nikahan lupa sempet dateng. Wah udah si Mas siapa tuh yang ngebantuin di rumah tuh. Iya. Wah Nenek Nur. Iya Mak Nur. Mak Nur. Kayak gitu. Jadi jangan agul, jangan sombong gitu. Iya, iya. Jangan ini lo gua wali kota gitu kan. Lu Iya. siapa yang enggak? Ayah enggak mau kayak gitu sih. Nah, kalau dulu ya, kalau kabupaten itu kan kepala desa. Kalau kota itu kan Lurah. kelurahan ya atau lurah. Maksudku lu ini ya apa ya? Ya sharing aja ya, mungkin nanti teman-teman ya harus tahu atau perlu tahu gitu. Maksudnya tuh ada wali kota, ada OPD, ada kecamatan, ada kelurahan. Ya secara struktur tuh yang dari bawah dulu deh, maksudnya kelurahan tuh secara fungsinya atau secara strukturnya tuh dia ngapain sih ya gitu. Oh. Iya. Jadi dalam bangunan pemerintahan itu tugasnya 3 kan, pelayanan publik, kesejahteraan sama daya saing. Kalau sekarang ya. Iya, iya. Kalau dulu administrator pemerintahan, administrator kemasyarakatan, administrator pembangunan. Kalau sekarang pelayanan publik. Nah, bangunan pemerintahan itu yang paling ujungnya adalah kelurahan. Jadi semua sama, harusnya sama semua. Semua struktur pemerintahan, pemerintah kota, kecamatan atau dinas, kecamatan, kelurahan, semua tugasnya 3 besar itu, pelayanan publik, kesejahteraan, sama daya saing. Nah, ini yang harus dilaksanakan oleh ya teman-teman di bawah, di lapangan, pelayanan publik sebanyak apapun. Pelayanan publik itu apapun ya. Apapun. Ya punten ya, maksudnya dengan jalan bolong pun itu juga termasuk. Iya. Karena sekarang memang masyarakat kan berharap banyak pada pemerintahan. Iya. Apalagi sekarang dari sisi media sosial gitu ya. Maksudnya kalau dulu gitu kan, zaman aku dulu kan jalanan bolong itu ya laporkan ke RT, RW, kelurahan berjenjang gitu ya. Kalau sekarang mungkin kan karena ada media sosial, jadi orang bisa upload dari media sosial langsung direspon gitu. Padahal secara aturan pemerintah bukan gitu ya. Hierarkisnya memang harusnya berjenjang gitu kan. Tapi sekarang medsos ya HP ayah udah bisa jadi saluran mereka untuk laporan, Pak ini jalan Pak ini. Tapi ya tetap ya dalam pelaksanaan. Dalam pelaksanaannya diluruskan, disesuaikan dengan aturan kayak gitu-gitu. Ya, ayah telepon kepala dinas atau kecamatan atau kelurahan, tolong ditampung nih aspirasi ini, disalurkan kayak gitu. Iya. Iya sih ya, tapi ya itu ya. Ayah sebagai kepala daerah punya visi misi gitu ya. Iya. Punya goals gitu ya nanti di 5 tahun yang akan datang. Aku cuma pengen tahu sih gimana caranya ayah tuh menerapkan goals itu ke teman-teman OPD gitu, teman-teman dinas, teman-teman kecamatan, teman-teman kelurahan. Kira-kira apa sih yang ayah lakukan atau instruksikan atau cara ayah menerapkan supaya teman-teman tuh paham goals saya sama Bang Pilar tuh 5 tahun ke depan tuh seperti ini. Iya, jadi atau ada kiat-kiat apa gitu ya? Kalau secara normatif kan ada visi dan misi ya. Ya. Visi misi itu udah tertuang dalam peraturan daerah. Jadi mutlak hukumnya oleh seluruh jajaran itu harus dirumuskan, kemudian diprogramkan dan dilaksanakan. Gitu kan. Nah, tapi persoalannya adalah komunikasi pembangunan. Iya. Jadi muatannya tetap visi misi itu. Iya. Misalnya soal kita ingin meningkatkan ekonomi daerah, kemudian misinya seperti itu gitu kan. Ya kemudian bagaimana ini dikomunikasikan ke OPD untuk mengintervensi banyak hal, misalnya dari ekonomi kreatif, peningkatan ekonomi daerah. Berbasis kearifan lokal tadi itu mampu mengentaskan kemiskinan misalnya. Nah ini yang didialogkan. Jadi tidak mesti instruksi itu tidak bisa
dalam satu arah aja gitu kan, secara surat. Ya. Tapi harus ketemu kemudian ngobrol. Ya ayah banyak berdialog aja dengan teman-teman gitu dalam setiap kesempatan. Tatapan langsung, melalui rapat, melalui handphone, telepon dan atau semua saluran sekarang digunakan untuk komunikasi dan yakinkan mereka bahwa ini loh yang harus dan ini sudah benar dan ini udah aturan hukumnya udah jelas gitu. Ini yang harus dilaksanakan oleh mereka. Antara lain gitu sih. Jadi intinya adalah komunikasi pembangunan aja sama staf itu. Dan tidak bisa selesai dalam satu hari atau sekali komunikasi selesai, enggak begitu. Enggak begitu. Tetap ketika staf juga menghadapi masalah, ya kita bantu juga dari perspektif kebijakan untuk dibantu dipecahkan seperti begitu. Ya banyaklah dinamikanya. Iya, maksudnya ya kebayang aja ya dulu waktu ayah jadi staf gitu ya, punya pimpinan, terus dengan kondisi sekarang ya alhamdulillah kita kayak berada di atas jadi pimpinan, punya staf gitu. Tapi ada nggak sih ya tantangan-tantangan gitu? Ya kalau dulu kan ayah sebagai seorang staf, tapi ayah sekarang memimpin ribuan teman-teman di bawah ya, teman-teman staf. Nah, kira-kira ada tantangan nggak sih sejauh ini gitu? Tantangannya adalah kalau kita terjebak kepada kekuasaan, sudah macet tuh, urusan macet aja ya. Komunikasi putus tuh, terjebak ke dalam kekuasaan itu. Ayah merasa sebagai wali kota, gua bisa apa saja kepada anak buah, umpamanya. Ya akhirnya sombong, takabur gitu kan. Kalau umpamanya udah terjebak kepada kekuasaan, ya sudah gitu kan. Pasti ada masalah-masalah yang muncul, banyak lah teman-teman ayah. Kepala daerah yang lain juga seperti demikian, pelanggaran terhadap hukum dan sebagainya. Ya, cita-cita tidak tercapai, visi misi tidak tercapai, mogok di tengah jalan, itu pasti jadi masalah. Jangan terjebak kepada kekuasaan. Kuncinya itu, caranya adalah ya jangan kitanya jangan merasa apa kalau kata orang Sunda, jangan pangaingna gitu, mentang-mentang. Kayak gitu. Ya artinya gue nih wali kota nih, gue adalah orang paling pintar sedunia, enggak gitu enggak begitu. Yang mentang-mentang enggak dia maksudnya sebagai pemimpin atau kepala daerah terus ujuk-ujuk gue adalah orang yang paling tahu sedunia, orang yang paling ngerti sedunia. Masalah akan muncul. Masalah akan muncul kalau umpamanya kita terjebak di kekuasaan. Kayak tadi ya komunikasi dua arah itu. Komunikasi dua arah caranya. Tapi nggak tahu nih, kalau dulu birokrasi ya mungkin zaman tradisional dulu ya, kebayang gitu belum ada Microsoft Word, Microsoft Excel gitu ya. Kadang aku juga mikir ya, mereka teman-teman itu bikin peraturan wali kota, peraturan apa gitu, itu dari ngetik gitu ya. Ngetik. Yang mesin tik stensilan. Itu ayah lakukan. Oh iya? Itu ayah lakukan. Nah, maksudnya, tapi kalau misalkan dulu, kalau sekarang typo nih, di tip X dihapus atau diulang lagi ya? Diulang lagi. Karena kita pakai kertas stensilan kan. Stensilan itu kemudian kertasnya ada dua inilah. Apa ya namanya ya, sekarang udah nggak ada lagi. Dipakai karbon gitu kan, jadi kalau salah ya udah cabut, ulang lagi. Makanya nggak sebentar, ngetiknya hati-hati gitu kan. Ngetiknya ayah walaupun ngetik 2 jari, tapi alhamdulillah bisa lanjut. Dulu ya dulu harus diulang lagi. Iya, kebayang aja gitu ya. Maksudnya yang sampai peraturan itu kan buset dah. Nggak bisa dalam sebulan kan. Ngetik. Jadi itu zaman dulu, kalau zaman sekarang kan udah ada teknologi. Sekarang udah ada teknologi. Words ya. Zaman ayah tuh duetnya sama ayahnya Oki tuh, Om Fuad. Nah, dalam ngetik segala rupa tuh, itu tadi dari mulai disuruh ngetik, dari mulai nganterin undangan, disuruh ngetik, akhirnya ayah dipercaya untuk bikin konsep. Coba bikin konsep surat ini, akhirnya bikin konsep draft keputusan, akhirnya bikin konsep yang besar segala rupa. Kayak gitu kan? Iya. Ya, berarti maksudnya kan, ya ayah juga mengikuti zaman ya, maksudnya dulu juga. Wah salah, buang,
lagi, ini lagi gitu kan. Iya. Gitu. Ya, teknologi sekarang juga ya juga mengikuti kan maksudnya. Iya. Ya karena maksudnya juga di Tangsel kan teknologinya juga udah canggih ya dari sistem pemerintahannya. Ya juga mengikuti ya. Iya, udah. Nah, aku nggak tahu dia nggak kebayang nih ke depan ASN tuh kayak gimana. Kalau dulu kan dari zaman tradisional, sekarang modern gitu. Tapi Ayah punya gambaran nggak sih atau bayangan nggak sih ke depan tuh kira-kira wajah ASN di Indonesia tuh akan seperti apa? Iya. Kalau pengaruh teknologi pasti akan banyak merubah sistem dan mekanisme di pemerintahan. Pasti bisa mempermudah, dan itu akan mempermudah pelaksanaan tugas-tugas mereka. Tantangannya buat mereka adalah fungsi mereka akan bisa diambil alih oleh teknologi ini. Kemudian juga orang-orang nggak perlu banyak di pemerintahan itu. Seleksi alamnya adalah yang punya keahlian, yang punya keterampilan, itu yang akan terus bertahan. Tapi kalau yang biasa-biasa aja, ya mereka tergeser sama teknologi kayak gitu. Ya sekarang misalnya contoh di jalan tol udah nggak perlu pakai orang lagi pulangin ini kok ada teknologi tol itu kan. Kasir juga, tukang pos sekarang kan hilang karena udah ada WhatsApp, ada. Nah lama-lama di pemerintahan juga begitu, pengaruh teknologi ini kuat. Belum bicara robotik lah, belum. Tapi pengaruh teknologi ini kuat. Artinya mungkin nanti ke depan nggak perlu lagi banyak orang di dalam untuk menangani pekerjaan-pekerjaan pemerintahan ini, karena banyak digunakan teknologi. Nah di situ seleksinya adalah orang yang ASN yang tidak punya kemahiran, tidak punya keterampilan, hanya bekerja, datang, duduk, bla 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 segala macam, itu akan tersingkir secara alamiah. Nantinya kayak gitu. Termasuk pemimpinnya juga kayak begitu. Kayak gitu lah sekarang tuh. Ya mohon maaf ya kalau misalnya memang gaptek ya udah gitu ya, selesai aja. Gitu. Memang harus ngikutin. Dan ini peradaban, nggak bisa ditolak. Pengaruh teknologi dalam pemerintahan itu nggak bisa ditolak. Makanya kan ada smart city kita ada juga percepatan dan perluasan digitalisasi daerah yang Tangsel juga aktif di situ gitu kan. Banyak lagi program-program kita. Ya kalau nggak ngikutin teknologi selesai sudah. Gitu. Selesai sudah. Tapi kita ngerti ya jangan sampai terbuai juga gitu. AI kan sekarang teknologi. Iya, sekarang mulai AI nih. Ya itu ayah bisa ngajak ngobrol gitu. Si AI itu. Si AI-nya. Iya. Jadi kalau misalkan ayah nyetir sendiri di mobil, iseng pengen ngobrol, ayah bisa ngobrol sama si AI. Zaman sekarang begitu. Bisa begitu. Iya. Apa kabar kamu hari ini? Dan dia juga menjawabnya bukan dengan suara robot ya. Saya hari ini kabarnya baik, enggak gitu ya. Ya alhamdulillah aku kabarnya baik hari ini. Dia ngejawabnya gitu. Seperti layaknya manusia gitu. Layaknya manusia gitu. Cuma memang ada keterbatasan. Maksudnya coba dong kamu nyanyi gitu. Ya AI belum bisa gitu. Aku ngerti lah, ChatGPT kah atau sekarang tuh Gemini kah gitu. Itu sekarang canggihnya seperti itu sih. Ya beda lah kalau zaman dulu mah. Aku ngerasain tuh. Ayah punya handphone gede. Handphonenya gede, iya Nokia, gede banget ya. Iya. Terus aku juga kalau flashback ke belakang, ya kalau zaman sekarang gitu ya anak-anak bete bisa main komputer, bisa main handphone gitu ya. Tapi kalau aku flashback lagi ya ke belakang gitu, oh iya ya pantas ya dulu tuh gua tuh suka main keluar, main sepeda ya karena untuk ngisi waktu-waktu luang karena tidak ada teknologi ya, gitu. Beda banget sih yang sekarang mah. Tapi ya kalau yang ngomong-ngomong soal ASN lagi ya, kalau ayah kembali ke masa awal gitu ya, jadi waktu jadi PNS, tapi kira-kira tuh apa sih ayah tuh mau ngomong apa sih ke diri ayah sendiri gitu? Atau ada hal-hal yang ya harusnya gue ngomong gue harusnya melakukan ini nih, gue harusnya ngomong ini nih ke diri gue nih gitu. Ada nggak sih hal-hal yang kira-kira mau ayah omongin ke diri sendiri waktu saat awal ayah jadi PNS gitu? Ayah inget aja satu ucapan dari Pak Tajuh Sobirin, Bupati ya waktu itu ya. Ya kalau di sepak bola, beliau kan Persita dulu waktu masih jaya lah. Di pelang yang gede itu di lapangan Persita itu. Stadion Benteng. Kalau menang bersyukur,
Kalau menang alhamdulillah, kalau kalah bukan istighfar apa ya. Pokoknya kayak gitu deh. Kalau menang bersyukur, kalau kalah ya sabar. Menang bersyukur, kalah sabar. Itu juga dihadapi dalam pertandingan sehari-hari, kehidupan sehari-hari. Jadi ya itu aja, bersyukur dan bersabar. Yang ayah selalu jaga itu gitu kan. Tugas selesai alhamdulillah bersyukur, tugas belum selesai ya sabar masih. Mungkin harus ada instruksi lain yang harus diberikan ke staf segala macam. Kayak gitu, bersyukur dan bersabar ini yang terus jadi pegangan ayah sampai hari ini gitu, dan terus gitu. Menarik sih ya, nanti kapan-kapan ya aku pengen ngobrol lagi dah. Maksudnya pengen tahu gitu tentang pemerintahan. Iya boleh. Tentang berdirinya Tangsel. Iya. Waktu itu aku pernah dengar ayah menjelaskan ke teman-teman kita yang apa sih Putri Indonesia atau apa gitu ya, tentang sejarahnya Tangerang. Iya. Yang kenapa namanya Tiga Raksa, Balaraja, kenapa sih aku pengen tahu deh. Nanti kapan-kapan ngobrol. Boleh, tapi boleh. maksudku, kira-kira ayah pengen ngobrol sama, ada sosok atau orang nggak yang pengen ayah ngajak ngobrol besok-besok? Besok-besok kayak gini. Atau tokoh siapa gitu? Ya begini ya, ada banyak. Ayah kan begini, ayah mengalami 3 periode pemerintahan ya. Itu tadi, belajar dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Kemudian ayah bekerja sebagai staf dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99. Tapi ayah memimpin dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Transisi pemerintahan ini ayah alami 3-tiganya. Nah, ayah pengen ngobrol sama anak-anak muda. Anak-anak STPDN yang baru. Anak-anak yang supaya mungkin ada transfer know-how ayah yang bisa mereka serap lah kayak gitu. Bukan dengan tokoh yang lain, dengan anak-anak muda ya pengen. Karena mereka generasi seangkatan AA dan seterusnya kayak gitu. Tahun 74. Iya, Undang-Undang 574. Undang-Undang 574. Terus transformasi itu ketika demo rusuh ayah jadi, itu Undang-Undang Lahir 22 tahun 99. Ayah jadi camat Tiga Raksa waktu itu. Dan memimpin sekarang dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Sampai dengan saat ini. Sampai dengan hari ini. Tetap pegangannya Undang-Undang Nomor. Kan seru tuh. Kalau kita tidak cerdas menerjemahkan transformasi, setiap tahapan transformasi itu ya sudah kalah kita. Nggak jadi apa-apa artinya kayak gitu. Harapannya ya, supaya nanti teman-teman generasi masa mendatang itu paham ya bahwa dunia dulu tuh ya ada banyak generasi nih. Iya. Sama anak-anak baru lah, anak-anak staf boleh. pemerintah. Ya, aku juga penasaran, pengen ya itu Tiga Raksa, Balaraja, sejarah Tangerang. Karena dulu kan waktu zamannya Aki almarhum masih ada kan kadang suka cerita ya. Iya. Oh, dulu kamu mah enak sekarang, dulu mah Aki mau mandi aja dengar suara bom, jedar, suara tembakan. Kalau sekarang mah kamu enak. Iya betul. Cerita gitu. Bukan masa lalu itu bukan harus kita tapi enggak, kita harus ingat bahwa ya itu kita bersyukur dan bersabar lagi. Syukur sekarang mah anak-anak muda sekarang hidup dalam suasana yang lebih baik. Tapi bukan tidak juga ada tantangan, tetap ada tantangannya. Narkotika, tawuran, hoax segala macam. Itu tadi. Bersyukur dan bersabar tadi. Kalau bercandanya mah zaman sekarang lagi mandi gitu, ada hoax, kita masih mikir ya gitu, ini mah hoax. Kalau zaman dulu ya, lagi mandi ada suara tembakan, dar ketembak ya udah gitu. Sudah selesai. Ini mah ketembak, nggak mungkin begitu. Iya itu dia. Iya sih. Karena kapan-kapan ya. Ya. Ini udah juga mau Jumatan ya, Jumat. Boleh ya, kita salat Jumat. Yuk. Oke, makasih nih.